Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wallahu ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-'ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min 'umrid dunya sab'ata alafi sanatin siyama nahariha wa qiyama layaliha maqbulan ghayra mardudin. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat umur panjang, umur sehat, walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia, di dalam bulan Rajab ini. Kita senantiasa meningkatkan ibadah kita agar kita disampaikan umur kita ke dalam bulan suci yang dinamakan bulan suci Ramadan. Ketika kita masuk bulan Ramadan, akan tetapi diri ini masih kotor, malu rasanya ketika masuk bulan suci Ramadan, tapi diri kita masih kotor, ya, masih kotor, malu rasanya. Bulan Ramadan kan bulan suci, tapi hati kita masih kotor. Nah, bulan Rajab ini waktunya kita membersihkan diri dari segala dosa-dosa. Sebelum kita beralih kepada pelajaran kita pada malam ini, kita kirim hadiah berupa pengorbanan suratul Fatihah pada guru-guru kita, pada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatil mutu'ah wal munuh wal rusuh wa tawatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasubah ila arwahi abadihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa al-a'immatil mujtahidin wal 'ulama'i 'alaihi al-kalamu min masyariqil ardi ila maghribiha. Summa al-wahyi khususun sayyid walid al-hamid Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir as-Sattar wa summa al-habib Muhammad Syekh Islam summa al-wahyi sayyid walid murabbi arwahna bi hadidan wa hadidan Allah. ثم الوحيد ياسين ورده به حسن ورده به عما تبارك يعني عما يعني الله عما يعني الله عزيز يعني عما في نواوي ثم الوحيد يعني عبد الناس بن عما في نواوي ثم الوحيد والدينا ووالدهم وباطنا وقادهم وخوصنا ما استعملنا هؤلاء السبيل ثم الوحيد والدينا ووالدهم وباطنا وقادهم جميع المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمين على الله تعالى وفضل لهم ويرحمهم عند الجنة ويعيد عليهم من بركاتهم واسرارهم وعلوهم ونفعني بالدين والدنيا والاخره والشكر لله لنا ولهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Amin amin ya rabbal alamin. Kita malam ini bahas tentang pelajaran akhlak tasawuf. Jadi ilmu itu ada 3 macam. Kalau ilmu yang 3 macam ini tidak dipelajari oleh umat Nabi Muhammad, maka hukumnya dosa besar. Ya, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allam, belajarlah kalian ilman yusahhihu ta'atan wa muzakkiyal qalbi. Belajarlah kalian kepada ilmu-ilmu yang bisa yusahhihu ta'atan, yang bisa memberikan kesahan kita di dalam beribadah.
fikih. Kalau kita nggak belajar fikih, berarti kita nggak bisa sah dalam ibadah kita. Pertama ilmu fikih. Yang kedua muzakkiyal qalbi, ilmu yang bisa membersihkan, mensucikan hati kita. Ilmu apa itu? Ilmu akhlak, tasawuf. Dan yang terakhir ilmu tauhid. ilmu tauhid. Jadi kalau ada seorang pedagang, ya, kalau dia nggak belajar ilmu tauhid, maka dia perasaannya buruk terus sama manusia. Saya dagang dari pagi sampai malam, nggak ada yang beli, cuma satu orang yang beli. Ya, yang menurut saya dalam di depan, di samping saya banyak banget yang beli. Ngiri saya jadinya. Tuh, orang nggak belajar tauhid begitu. Dia bawaan ini ngiri terus sama temennya. Kalau orang belajar tauhid ya udah. Oh, emang rezeki saya segini dari Allah yang tentuin. Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki kepada umat manusia. Bahkan ya sampai waktu itu diterangkan ulat cacing yang ada di bawah tanah, yang ada di dasar lautan masih dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu zaman Nabi Sulaiman tuh, ya, Nabi Sulaiman lihat ada seekor semut bawa gandum, ya, kemudian setelah bawa gandum, dia ke pinggir lautan. Di pinggir lautan itu ada seekor katak yang lagi ngelangak mulutnya, masuk itu seekor semut yang lagi bawa gandum, kemudian dinyelam, nggak lama nongol lagi itu katak, buka mulutnya, semut pun keluar. Ditanya sama Nabi Sulaiman, ya namlah maza ta'mal, wahai semut apa yang kau lakukan tadi? Nyelam, habis itu pulang kau ke daratan, gandum yang tadi engkau bawa udah nggak ada. Kata semut, apa? Allah menyuruh saya untuk memberi makan cacing yang buta. Cacing yang buta yang ada di dasar lautan tadi supaya dikasih makan. Itu Allah suruh. Cacing yang buta gak bisa nyari makan, tapi Allah jamin rezekinya, masih bisa makan, dibawain sama semut. Nah itu orang kalau nggak belajar tauhid begitu, dia prasangka buruk-buruk sama Allah, dia prasangka buruk-buruk terhadap manusia. Ya, itu ilmu yang tiga tadi wajib. Fa'mal bihazihi salasa, maka beramallah dengan ilmu yang tiga tadi. Fardu ainin hukumnya, fardu ain wajib hukumnya. Ya, tahsul najah. Kalau engkau udah belajar yang tiga tadi, tahsul najah, kamu akan memperoleh keberhasilan. Fikih belajar, tasawuf akhlak dia belajar, tauhid dia juga belajar, wujud tidak bako, ilmu apa sifat 20. Nah, kita belajar akhlak tasawuf nih. Dengerin aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah tentang ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Kata baginda Nabi, saya ini kotanya ilmu, sumbernya ilmu itu Nabi Muhammad. Wa aliyu babuha, pintunya kalau ente mau masuk istana, mau masuk rumah, maka lewatin pintu-pintunya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Falamma sami'al khawarij hadzal hadits, maka tatkala ketika kaum khawarij yang mendengar hadis ini dari baginda Nabi, hasadu aliyah, mereka nego, mereka mau mengajak debat si Sayyidina Ali tadi. Wah, Sayyidina Ali orang paling pintar di kota ini, kata baginda Nabi begitu. Nih orang si Khawarij nih. Wajtama asyratan nafarin, mereka kumpul tuh ulama-ulama kaum Khawarij
Khawarij sebanyak 10 orang. Min kibarihim, dari pembesar-pembesar mereka. Qalu, mereka berkata, inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan. Kita bakalan nanya nih kepada Sayyidina Ali dengan satu pertanyaan. Wa nara kaifa yajibu lana, dan kita lihat bagaimana mereka si Sayyidina Ali itu bisa menjawab pertanyaan kita. Tapi dengan satu pertanyaan doang. Tuh. Ya, ditesnya sama si kaum Khawarij pada Sayyidina Ali. Falau ajaba kullu wahidin minna, apabila dia bisa menjawab setiap dari pertanyaan kita jawaban akhar dengan jawaban yang berbeda-beda, na'lamu annahu 'alimun. Kita harus mengetahui, kita harus menyadari bahwa saya Sayyidina Ali itu benar-benar orang alim, orang berilmu. Kama qala Nabi, sebagaimana yang dikatakan baginda Nabi. Faja'a wahidun, maka datang tuh yang satu, minhum, daripada mereka, waqala, dan mereka bertanya, ya Ali, wahai Ali, al ilmu afdal amil mali, ilmu itu paling utama atau harta yang paling utama? Kata si Khawarij yang tadi, fa'ajaba Aliyu faqala, maka Sayyidina Ali berkata dan menjawab, al ilmu afdal minal mal, ilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada harta, kata Sayyidina Ali. Faqala, nanya lagi nih si Khawarij tadi, bi ayyi dalilin, apa alasannya kamu bilang ilmu itu lebih utama daripada harta? Qala al ilmu mirathul anbiya wal mal mirathul qarun wa syadad. Kata Sayyidina Ali, ilmu itu lebih utama. Kenapa? Karena ilmu itu warisannya baginda Nabi Muhammad dan warisannya para nabi dan rasul. Wal mal, dan sedangkan harta warisannya qarun wa syadad. Kalau orang nyari harta mulu, maka dia dibilang juga orang qarun. Qarun kan orang seorang raja yang numpuk harta, ngaji kagak mau, sedekah kagak mau, ibadah kagak mau, nyari duit tuh, nyari harta terus. Wa Fir'aun wa ghairuhum, dan juga Fir'aun dan juga yang lainnya. Fazahaba bihadzal jawabu, maka pergilah setelah mendengar jawaban tersebut. Fajal al-akhar, datang lagi yang satu. Fasa'ala kama sa'al awal, bertanya lagi di sini seperti yang ditanya ini pada yang pertama tadi. Fa'ajaba Ali radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali menjawabnya. Waqala, dan berkata, al ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih utama daripada harta. Kan tadi satu pertanyaan, tapi Sayyidina Ali bisa jawab dengan berbeda-beda. Faqala bi ayyi dalilin, maka dinanya lagi tuh Khawarij, apa alasannya kamu bilang ilmu itu lebih afdal? Kata Sayyidina Ali, qala al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu, ilmu itu bisa menjaga engkau, sedangkan harta kamu yang jagain. Ya, orang sebejat-bejatnya orang, sekeras-kerasnya orang, kalau dia dalam hatinya punya ilmu, dia bisa jaga nahan nafsu, dia bisa jaga nahan marah. Kenapa? Oh, marah nggak baik. Itu orang ada ilmunya. Oh, kata si Ustaz Ono, kalau lagi marah, ya banyak istighfar. Itu orang berilmu, itu orang punya ilmu, dia tahu dirinya. Coba kalau harta, kita yang jagain. Ya, kalau sering ngaji itu, tasnya taruh di motor aja, kitabnya bawa ambil, motornya parkirin. Ya, orang di dalam nggak ada duit, adanya kitab, biarin aja orang ambil, kitab mau diambil, beli lagi. Coba kalau duit, bawa kan di tas, dibawa, kita yang jaga gitu. Kalau orang ngaji, kalau kita sering ngaji deh ke guru-guru, mau tasnya tempelin aja di motor, kitabnya ambil bawa ke rumah guru, ya, tasnya ditaruh motor, enggak ada yang jagain. Coba kalau tasnya isi duit, dibawa. Kita yang jaga itu ilmu, ya, ilmu yang menjaga kita, dan harta yang kita yang jagain. Takut dari copet, takut
takut dari maling, takut dari rampok. Coba deh ke pasar Jatinegara, bawa duit segepok diplastikin, ikat aja di sini. Orang ikutin nggak tuh? Orang ikutin, orang duitnya nyala banget, dan plastiknya putih lagi, duitnya merahan semua, kelihatan. Diikutin mau copet, ya kita jagain aja itu, takut dari copet. Gak. Terus fazahaba bihadzal jawabu, maka pergilah setelah mendengar jawaban tersebut, wajah wahidun minhum, dan datang lagi yang satunya ketiga nih, wasa'ala kama sa'alal awal, dan dia bertanya seperti pertanyaan yang pertama, ya. Wasani wa fa'ajaba Ali radhiyallahu anhu, seperti yang nanya pertama dan yang kedua tadi. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah bilang lagi, menjawab lagi, waqala, dia berkata, al ilmu afdal minal mal, ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala min dalilin, apa alasannya kamu bilang ilmu itu lebih istimewa, lebih utama daripada harta? Faqala li sahibil mal aduwwun kasirun. Sayyidina Ali memberikan keterangan bahwa orang yang punya harta aduwwun kasirun, banyak musuhnya. Wa li sahibil ilmi sadiqun kasirun, orang yang punya ilmu temannya banyak. Lihat, aneh pinjam duit dong. Aduh, dia kan orang kaya, itu punya ini, punya itu, pinjam duit dong, kita nggak kasih, dimusuhin tuh. Orang begitu dimusuhin nggak? Dimusuhin, si Anu ngomong sama temennya, si Anu punya duit, kita pinjamin aja, pelit banget. Nah, ngomong lagi dia tuh, si Anu bener, nah jadi musuh dah. Karena dia nggak ditegur, karena dia nggak diajak merokok, tadi nggak diajak ngopi. Coba kalau orang berilmu, temennya banyak. Karena kenapa? Karena ngomongnya aja dia diatur, ngomongnya aja dia ditata, nggak boleh ngomong sembarangan. Tuh kalau orang punya ilmu, oh malu nih, saya udah ngaji begini, tapi ngomong masih nggak dijaga, ngomong kotor lah segala macam, yang comberan lah, yang kebun binatang dibawa misalkan. Tuh orang nggak berilmu. Coba kalau orang berilmu bisa nahan dia, gitu ya. Maka dia temannya banyak, sopan santunnya ada, orang jadi seneng, ya. Orang jadi seneng kalau orang punya sopan santun. Coba kalau orang nggak punya sopan santun, marah-marah ibuannya, dimusuhin, ya. Tahu kalau datang ke kampung gua lo. Nah, sudah tuh dia dendam dah tuh sama tuh orang yang nggak punya akhlaknya. Begitu kira-kira. Kemudian mana tadi? Fazahaba bihadzal jawab, setelah mendapat keterangan tersebut, pergilah yang tadi nanya. Wajah akhir, datang lagi yang keempat, faqala, dan Sayyidina Ali berkata, al ilmu afdhalu amil mal. Si Khawarij tadi bertanya, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Faqala, Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdhal, ilmu itu tetap lebih istimewa, lebih utama. Faqala bi ayyi dalilin, apa alasannya kamu ngomong begitu? Qala idza sarafta minal mali fa innahu yanqusu wa idza sarafta minal ilmi fa innahu yazid. Sayyidina Ali bilang ilmu itu kenapa lebih utama? Karena apabila kamu belanjakan daripada harta engkau, fa innahu yanqusu, sesungguhnya harta engkau berkurang. Wa idza sarafta minal ilmi fa innahu yazid, apabila kamu tularkan yang kamu punya ilmu, maka ilmu itu senantiasa akan bertambah. Udah bisa nih kita ikro-ikroan, kita ajarin sama yang belum bisa, misalkan tuh ntar ilmu kita nambah sendiri tuh, ya, ilmu kita nambah sendiri. Coba kita punya duit beli rokok, temen kita ngabisin aja bisa beli kagak, habis nggak tuh? Habis nggak? Habis duitnya. Duit dari mana lagi nih? Baru beli rokok sebungkus, udah tinggal sebatang, ya. Baru beli kopi segelas, udah tinggal separuh, duit tinggal ada lagi, habis duitnya. Coba lah kalau ilmu kita tularin, kata Ustaz begini nih, ya, kita dakwahin kepada orang lain. Oh kata Ustaz, ini begini ini ilmu begini, ini ceritanya begini nih, ini seorang wali ini begini nih, ini diceritain sama Ustaz. Nanti
nanti setelah dia tularin ilmu kepada orang lain, insya Allah tuh orang bakalan dapat ilmu lagi, nambah lagi. Jadi perbendaharaan di otaknya semakin nambah. Oh begini, oh ini pas nih sama yang saya lakuin nih. Kalau itu saya pernah ngomong tuh, oh jangan begini, dia tahu jadinya. Nambah lagi tuh ilmu, ya. Tuh kalau ilmu ditularin, disedekahin, maka dia akan bertambah, lebih pintar, baca Quran. Ya, ajarin deh sama yang belum bisa, yang masih ngajinya, ya kenalin alif-alifan. Insya Allah ntar bakal nambah sendiri. Terus, dikit lagi. Fazahaba bihazal jawab, maka pergilah setelah mendengar jawaban tersebut. Wa hadara akhar, datang lagi yang lainnya fasalah, maka bertanya lagi kama sa'alu. Faqala, seperti yang bertanya yang lalu-lalu. Faqala, dia bertanya, al-ilmu abdul amil mal, apakah ilmu itu lebih abdul daripada harta? Faqala, dia berjawab Sayyidina Ali, al-ilmu abdul minal mal. Tetap ilmu itu lebih utama, lebih istimewa daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, apa alasannya kamu bilang begitu ya Sayyidina Ali? Qala sahibul mal, orang yang punya harta, yang hartanya banyak, yud'a bismil bahri wal lu'ami, wa sahibul ilmi yud'a bismil izam wal kirami. Orang yang punya harta sering disebut-sebut sebagai orang bukhil, bakhil, pelit. Wal lu'ami, yang celaka. Tuh orang uangnya banyak, sedekah kagak mau, mandis tadi. Tuh orang uangnya banyak, rumahnya cakep, motornya ada, mobilnya ada, kagak mau, undang ke masjid, tumbang, kagak mau, dijelek-jelekin dan, ya kan? Begitu gak? Begitu. Coba kalau sahibul ilmi, orang yang punya ilmi, ya, sering disebut-sebut dengan kemuliaan dan juga dengan pengagungan dia. Apa pernah kita manggil guru kita Kiai Jamaluddin, Kiai Abdullah Husin dengan sebutan, ya, siapa namanya? Namanya doang disebut. Kalau nggak ditempel pakai centok. Coba, Ustaz siapa ke? Namanya panggil, namanya doang. Apalagi kita sering manggil Ustaz, mau si misalkan matanya begini, misal picek. Oh, dia digaruk. Nah, kalau Kiai Ustaz sering disebut Kiai Ono tuh, sebutan Kiai aja, habaib aja udah menunjukkan bahwa orang itu mulia. Gara-gara dia punya ilmu. Ya, gara-gara dia berilmu. Coba kalau yang punya harta, ya si pelit tuh, si anu pelit, ya, orang celaka tuh, punya duit gak mau nyumbang sedikit pun, pelit amat tuh, wah ada segala macam dah. Itulah orang yang memiliki ilmu. Fazahaba bihadzal jawab, maka pergilah setelah mendengar jawaban itu. Wa akhar, dan datang lagi yang lain, wasa'ala an zalika, bertanya tentang masalah itu. Faqala al-ilmu afdalu minan mal, maka Sayyidina Ali tetap menjawab ilmu itu lebih afdal minan mal daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, dengan alasan apa kamu bilang ilmu itu lebih istimewa wahai Sayyidina Ali? Qala, maka Sayyidina Ali menjawab, al-malu yahfazu min as-sariqi, harta itu, ya, dijaga daripada maling, sariqah maling. Wal ilmu la yahfazu minas sariq, dan ilmu enggak usah dijaga dari maling. Ngapain? Ilmu udah ada di sini, ya, ilmu udah ada di sini, ngapain mesti dijaga? Siapa yang mau nyuri? Coba harta, ya, dijagain biar terhindar daripada maling. Duit kita di kantong keluar tuh 50 ribuan, ya, teman kita emang pisang. Nah, duit punya tuh, malah jumpain tuh. Nah, dia tuh nggak tahu, pijak dah, belaga nggak tahu, dicomot, dijagain, gitu kan? Tuh orang punya harta, dia nggak teliti jaganya tuh. Kalau punya harta, nggak aman dari maling. Coba orang punya ilmu, ngapain pakai dijaga? Ilmu yang jaga dia.
setelah mendengar jawaban tersebut, wa ahawal akhar wasananhu, dan datang lagi yang lainnya bertanya lagi ya, tentang ilmu itu lebih afdal, bi ayyi dalilin, dengan apa? Dengan alasan apa kamu bilang wahai Sayyidina Ali ilmu itu lebih afdal? Al-malu yuhasbu yaumal qiyamah, ya, sedangkan orang yang punya harta itu yuhasabu yaumal qiyamah, akan dihisab nanti di hari kiamat, dihisab nanti di hari kiamat. Wa sahibul ilmi, sedangkan orang yang punya berilmu itu yashfa'u yaumal qiyamah, bisa memberikan syafaat, pertolongan daripada ilmu yang punya ilmu tersebut. Ini kita punya ilmu biar kata sedikit ya, tapi kita rutin istiqomah ngamalin untuk ilmu bisa ngasih syafaat, pertolongan sama kita nanti ya, bisa nolongin kita. Fazahaba bihadzal jawab, maka pergilah setelah mendengar jawaban tersebut. Wajah akhar, datang lagi yang lain, maqala al-ilmu afdal amil mal, ditanya ilmu itu apakah lebih utama daripada harta? Faqala, dijawab tuh Sayyidina Ali, al-ilmu afdal minal mal, ilmu itu lebih utama, lebih istimewa daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, dengan alasan apa kamu bilang begitu wahai Sayyidina Ali? Qala al-malu yandarisu bidunil maqti wa mururuz zamani wal ilmu la yandurusu wa la yubla. Kata Sayyidina Ali, jawaban tersebut, orang yang punya harta yang dari subitulil maksi, akan kusam dia seiring dimakannya waktu, wa murur zamani, seiring berkembangnya zaman. Kita punya harta, kita mati nggak dibawa ya, harta kita diambil sama saudara-saudara kita, dibelanjain ya, habis dibelanjain, habis udah begitu doang, gak ada apa-apanya. Kalau disedekahin ke masjid taklim, kalau kagak dibuat minum khamar ya Allah, dibuat main judi, naudzubillah min dzalik, habis kusam tuh duit, disimpan aja di lemari, nggak ngapa-ngapain, dimakan rayap, dimakan merengas. Coba kalau ilmu ya, layan dari su wala yubla, nggak bakal kusam dan juga nggak bakal ngebosenin orang yang punya ilmu. Lagi wazahaba bihadzal jawab, maka pergilah, berlalulah setelah mendengar jawaban tersebut. Wa hadara akhar, datang lagi yang terakhir nih, wa sa'ala, dan dia bertanya, faqala al ilmu afdalu amil mal, dia bertanya ilmu itu apakah lebih utama wahai Sayyidina Ali daripada harta? Faqala, Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu, ilmu tetap lebih istimewa, lebih utama. Bi ayyi dalilin, alasannya apa? Faqala, maka menjawab Sayyidina Ali, al-malu yuksal qalbu wal ilmu yunawwirul qalbu, orang yang banyak harta keras hatinya, sedangkan orang yang punya ilmu yunawwirul qalbu, bisa mencerahkan itu dia punya hati. Lihat orang yang lalu nih, apa jari jemari kita diibaratkan jempol itu ya, jempol itu seorang wanita ya, seorang wanita. Kalau telunjuk itu menandakan dia orang banyak harta, orang kaya. Lihat telunjuk orang kaya lagi bangun aja, itu tuh turunin, kasih apa 10 semen, tubin turunin, kasih, tinggal nunjuk orang kaya. Kalau dia nggak mau masang tubin, tuh orang kaya keras, ini ubin dari saya, kenapa nggak dipasang di musola? Keras nggak tuh ini? Keras ini. Sedangkan dari tengah ini ulama ya, para ulama. Kalau yang jempol tadi yang jempol tadi itu para apa namanya? Yang jempol tadi para kayak apa namanya, pejabat. Ya, pejabat. Kalau ini yang tunjuk orang kaya, ini yang dari tengah adalah para ulama. Jari manis adalah ya, tanda dia anak muda, remaja, mau yang laki maupun yang perempuan, biar kata buntung tetap namanya jari manis, jari buntung. Ada jari buntung, tetap jari manis. Nah yang terakhir nih, yang paling ini nih adalah perempuan. Lihat kalau sulit jempol ketemu kelingking dengan ini. Nah
Gelap jempol sama kelingking dengan mana? Kelingking. Dengan kelingking. Artinya kenapa? Orang pejabat bisa jatuh gara-gara perempuan. Digodain. Lihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam ditarik-tarik bajunya. Ayo bang, disuruh diajakin bersih dan jatuh. Dia punya jabatan. Ya, tapi Nabi Yusuf adalah Nabi yang takwa, bukan sedikit pun imannya. Kau lihat wanita, ya, ini bisa jatuh. Ya, wanita ini kewak kelingking amat dari telunjuk kalau sih menangan mana? Tunjuk. Dari telunjuk wanita bisa jatuh kepada orang kaya, orang yang banyak harta, orang yang keras hatinya. Ya, tuh orang hartanya banyak tuh, mau dah tuh. Wanita banyak kan kejadian-kejadian. Ya, begitu kira-kira. Banyak orang gara-gara si kamu. Ya, banyak hartanya. Laki-laki dah 70, cuman bolos. Sampingnya ratusan ekor ribuan. Ya, kontrakan ini berjejer. Lapangannya banyak. Ya, kebunnya banyak. Wanita. Mau nggak? Tuh wanita bisa jatuh gara-gara dia orang laki punya harta. Makanya orang yang punya harta dia sering dinamakan orang yang keras hati. Kalau orang yang berilmu, orang yang bercahaya hatinya. Dikit lagi. Fazahaba bihadzal jawab, pergilah setelah mendengar jawaban tersebut. Wahadar al-akhir yang terakhir, fasalan zalika. Faqala, bertanya lagi satu lagi yang terakhir nih, al-ilmu afdal amil mal, apakah ilmu itu lebih istimewa, lebih utama daripada harta? Faqala al-ilmu afdal minal mal, maka Sayyidina Ali menjawab, ilmu tetap lebih istimewa, lebih utama minal mal daripada harta. Faqala bi dalil, dengan alasan apa kamu bilang begitu? Qala sahibul mal yud'a rububiyah. Sahibul mal orang yang menghambakan dirinya kepada harta sering disebut yud'a rububiyah, sering dinamakan hamba harta, bisa bil mal dengan sebab dengan sebab hartanya. Wa yud'a sahibul ilmi, dan sering disebut orang yang berilmu itu al-ubudiyah. Orang yang berilmu itu adalah orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Orang berilmu itu sering disebut orang ahli ibadah. Kalau orang berharta itu sering disebut hamba harta. Kalau orang berilmu hamba Allah. Tapi kalau orang punya harta hamba harta. Dia dihamba-hambain, didewa-dewain tuh harta sama dia. Ya, udah punya kerjaan, agak mau duduk di majlis, sholat tidak pernah mati, musola, hamba harta, kayak begitu kita. Ya, jadi orang yang punya ilmu biar kata sedikit, ilmu kita yang penting ya bisa diamalin dan sering disebut orang berilmu itu adalah hamba Allah. Kalau sa'aluni an hadza kata Sayyidina Ali, kalaupun kalian 100 orang, 2000 orang kata Sayyidina Ali menanyakan tentang satu pertanyaan, la ajabtu jawaban akhar, akan aku jawab semuanya dengan lain-lain jawaban. Subhanallah, Sayyidina Ali. Ya, orang Nabi yang julukin Madinatul Babul Ilmi. Ya, pintunya ilmu itu dari Sayyidina Ali. Nabi sumber ilmu. Pintunya kalau mau datangin sumbernya itu, ya mau datangin lewatin pagarnya, mau masuk pagarnya ilmu lewat Sayyidina Ali. Kayak apa hebatnya itu Sayyidina Ali. Madum tuhayyan, selama aku masih hidup, fa'aja'u, maka mereka datang, wa aslamu kullum, setelah mereka datang dan mereka menyatakan akan masuk Islam selama mereka meyakini bahwa Sayyidina Ali dan baginda Nabi Muhammad SAW adalah sumber ilmu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa ila dzalika wa inilah ya, supaya kita lebih tambah cinta kita kepada ilmu. Ya, hikayat ini, cerita ini bisa membangkitkan semangat kita untuk segera menuntut ilmu. Kalau kita nggak ada hati kita mau menuntut ilmu, berarti
tapi ruh agama di dalam diri kita nggak ada. Ruh agama dalam diri kita nggak ada. Kita punya roh nih, tapi roh kita buat apaan? Buat dunia, ya, buat apa? Harta. Itu roh kita tuh selama ini. Bukan roh kita buat agama. Kalau roh kita buat agama, duduk di majelis ilmu. Biar kata sejam, biar kata setengah jam duduk dengerin, biar dapat ilmu, biar dapat sumber nasihat buat mensucikan hati kita, biar kita kenal sama Allah, biar kita lebih dekat sama Allah, biar hidup kita nggak susah. Tuh, tuntutlah ilmu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa rasulina Muhammad wa tanfa'una wa biqawlina wa bi'ahlina wa qarabatina fi dinina. Allahumma inna la tusna wa inna wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi almarhum dan almarhumah dan juga buat diri kita, biar kita terhindar dari wabah, biar kita dipelihara dari segala penyakit, biar diri kita dipelihara iman Islamnya, kesehatan kita dijaga Allah, ya. Semoga dengan munajat ini Allah terima, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, khusus kepada almarhum Mudiran bin Karyo Sentono bin Imo, Giono bin Karyo Sentono, Giarto bin Karyo Sentono, Ngadem bin Karyo Sentono, Muhammad Salihi bin Lakulusi, Sunarwahi Norma binti Ali Zubaidi, Suyono bin Fulan, Tunian bin Fulan, Muhammad Tahir bin Toha bin Bawi, Rustandi bin Mis'ad, Matsani bin Sa'ali, Matisi bin Belok bin Bidak, Sunarwahi Saliyah binti Salihun, Abdullah bin Sirun, Hafsah bin Sirun, Aminah bin Sirun binti Sirun, Zaliman, Daliman bin Fulan, Sarinam bin Fulan, Sayena binti Ali Widoyo, Onang bin Osan bin Fulan, Uci binti Fulan, Sadio bin Fulan, Mis binti Fulan, Ibrahim bin Fulan. Waj'alhum ya Allah min ibadikal maghfirin. Subhanallah walidina wa walidina wa ummatina wa ummatika wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allah ta'ala yaghfir lahum wa yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah. Syukur lillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, yang sarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati
اللهم اجعل واغفر وبلغ وتقبل ثواب ما قرانا من القران العظيم وانك منا اله الا الله سبحانه وسبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا النبي المبارك هديه منا واخره وهديه المسلم وصلاه وتقبل المقدم ومن حضره حبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا بالقاسم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سنة وحياته وشؤونه من الانبياء والمرسلين والاولياء والشهداء والصالحين والائمه المجتهدين العاملين سنة وحياته سيدنا المهاجرين رضي الله عنهم من عزا وسيدنا المقدم محمد بن علي وعلى رسوله وفضل وذبحه على المجمعين سنة وحياته علي بن ابي بكر سلام عبد عبد الرحمن بن محمد ستار عبد الرحمن بن عبد الرحمن اطرش بشير عبد الله بن الله سنة بن عبد الله بن عبد الحداد ووصول عليهم والضرعين وذوي الحقوق عن المجمعين سنة وحياته سيد البلد عبد الرحمن بن عبد القادر ستار وسنة بن عبد علي بن عبد الرحمن بن عبد القادر ستار حبيب حسين بن عبد الله بن صحابي محمد بن عبد الحداد وسنة الحبيب وصالح بن مسلم بن الحبيب وابو بكر محمد ستار الحبيب عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد البلوي وسنة الحبيب علي بن حسين الوقاص الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب سالم بن احمد بن الله ووصول عليهم والضرعين وذوي الحقوق عن المجمعين من محمد بن حبيش بن يوسف بن رئيس الملك جل الله كيف جعل الله سيدنا جاسم الله كيف جعل الله من سنة وحيد خصوصا من كانت تهلله بسببهم خصوصا من كتب في هذه الورقة وأنت تعلم بأسماء وضلين عن أبيهم الله معهم الجميع برحمتك يا أرحم الراحمين شكرا الرحيم من اجتمعناه هنا بسببهم واغفر لهم وثواب ذلك منا إليهم واجعل رؤيا سواد لا بين أيديهم وهم واجعله حجابا من النار وسترا من النار وعبادنا من النار وأمانة من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه واجعل الجنة مثواه اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة والجنة علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمؤمنين اللهم عن الجميع في قبورهم وحورهم والفسحة والرضوان والجهاد والمن بجوارك في الجنة إنك كريم من يا حنان ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ادفع عنا البلاء والفحشاء والفتنة والطاعون والشر والمضيقة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من ظلمات المسلمين أجمعين عامة وفي خصوصا من جاكرتا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن غلبة الدين وقهرها ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الشر ومسيح